Assalamualaikum, kembali lagi di channel Belajar Komputer. Pada video kali ini akan membahas mencari penyebab PC dan laptop lambat beserta solusinya. PC atau laptop lambat dapat disebabkan oleh banyak faktor, bisa karena hardware, perangkat kerasnya, bisa juga karena software, perangkat lunaknya. Simak yuk videonya, insya Allah bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. PC lambat disebabkan oleh hardware. Dalam setiap perilisan sistem operasi baru dan aplikasi baru, syarat minimal kebutuhan sistem untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi tersebut kian meningkat. Sebagai contoh, sistem operasi dari Windows XP ke Windows 7, ke Windows 8, ke Windows 8.1, ke Windows 10, dan terakhir yang akan dirilis Windows 11. Aplikasi dari CorelDRAW X6, kemudian sampai CorelDRAW 2020, kemudian yang terbaru CorelDRAW 2021 dari PES 2013, kemudian PES 2020, dan PES 2021, dan lain sebagainya. Di atas hanya contoh. Langsung ke pembahasan utama. Dari masing-masing sistem operasi dan aplikasi tersebut terjadi peningkatan syarat minimal kebutuhan perangkat kerasnya untuk dapat bekerja dengan baik. Sebagai perbandingan, sistem operasi Windows 7 32-bit dengan Windows 7 64-bit dengan kebutuhan dasar sistemnya paling minimal agar dapat berjalan baik. Pada tabel bisa dilihat yang berwarna merah itu terjadi perbedaan di mana terjadi peningkatan. Catatan untuk sistem 32-bit, maksimal RAM yang dapat terbaca oleh sistem operasi adalah 4 GB. PES dari PES 2017 ke PES 2018. Spesifikasi minimalnya bisa lihat di tabel, terjadi begitu banyak perubahan peningkatan kebutuhan dasar minimal untuk dapat menjalankan PES 2017 dan PES 2018. Identifikasi penyebabnya pada hardware. Yang pertama, buka Task Manager dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantara dengan menekan tombol pada keyboard Ctrl, Alt, Delete secara bersamaan. Bisa juga dengan klik kanan pada taskbar yang kosong lalu pilih Task Manager. Tampilan Task Manager atau pengelola tugas saat tampilan dimaksimalkan atau maximize. Perhatikan yang di tanda panah, kemudian yang dilingkari. Dari angka tersebut dapat disimpulkan kapasitas memori RAM kurang besar, rawan lambat saat membuka peramban atau browser dengan banyak tab. Identifikasi penyebabnya pada hardware. PC lambat karena hardware, bisa juga karena media penyimpanan sudah bermasalah. Identifikasi, unduh harddisk Sentinel di situs resminya www.hdsentinel.com. Kemudian pasang atau install di PC atau laptop. Setelah terpasang atau terinstall, buka aplikasi harddisk Sentinelnya. Yang kedua, segera ganti bahasa ke bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Performance sama dengan kinerja, health sama dengan kesehatan. Yang ketiga, rentang kinerja dan kesehatan mulai dari 0% sampai 100%. Yang keempat, kinerja semakin jauh di bawah 100%, semakin lambat untuk digunakan. Yang kelima, kesehatan semakin jauh di bawah 100%, semakin rawan data hilang dan bermasalah. Yang keenam, jadi walau kesehatan 60% dan kinerja masih 100%, maka kecepatan masih normal. Namun jika kesehatan 100% dan kinerja sudah 60%, maka terjadi perlambatan yang signifikan. Dalam beberapa kejadian, kinerja 100% dan kesehatan sudah 23% masih normal untuk digunakan. Berikut tampilan harddisk Sentinelnya. Tampilan awal seperti ini yang sudah diganti ke dalam bahasa Indonesia dengan versi 570 Pro. Ini harddisk yang digunakan, kinerja 100%, kesehatan 100% sempurna. Berarti ini masih normal. Lihat yang di tanda panah kuning. Kemudian ada keterangannya, status disket keras sempurna. Sektor lemah maupun bermasalah tak ditemukan dan tidak ada galat pemutaran ataupun transfer data. Ini contoh harddisk yang sudah di bawah 100% kesehatannya. Lihat pada tanda panah, kemudian di kotak keterangannya terdapat 184 sektor buruk pada permukaan disket. Kemudian dianjurkan untuk sesegera mungkin merekam cadangan demi mencegah hilang data. Untuk harddisk ini, walaupun sudah 23%, untuk transfer data itu masih normal.
Identifikasi penyebabnya pada hardware. Langkah lainnya, unduh CrystalDisk Info di situs resminya www.crystalmark.info. Kemudian pasang atau install di PC atau laptop. Setelah terpasang atau terinstall, buka aplikasi CrystalDisk Info-nya. Health status atau status kesehatan, jika good maka masih bagus, jika caution maka menjadi peringatan agar waspada dalam penggunaannya. Yang ketiga, unduh CrystalDisk Mark di situs resminya, masih sama di www.crystalmark.info. Kemudian pasang atau install di PC atau laptop. Setelah terpasang atau terinstall, buka aplikasi CrystalDisk Mark-nya. Nah, ini tampilan CrystalDisk Info versi 18.12.5. Yang kanan kondisi harddisk caution berwarna kuning, kemudian yang sebelah kiri kondisi harddisk good berwarna biru semua. Perhatikan yang ada tanda panahnya. Ini tampilan awal CrystalDisk Mark versi 8.0 yang dilingkari merah untuk pengujian seberapa cepat kemampuan baca tulis sebuah media penyimpanan, bisa HDD atau SSD. Semakin tinggi nilainya, semakin bagus kecepatannya. Sebaiknya jangan melakukannya berulang-ulang karena dapat merusaknya. Solusinya, yang pertama berusaha agar komponen PC sesuai dengan syarat minimal menjalankan sistem operasi atau aplikasinya. Yang kedua, jangan paksakan dengan RAM 2GB menggunakan sistem operasi 64-bit karena akan terasa lambat dan kurang baik dalam waktu yang lama. Apalagi RAM 2GB dengan Windows 10 64-bit sangat terasa sekali lambat. Yang ketiga, jangan paksakan menggunakan aplikasi yang berat dengan komponen PC yang rendah, misal Intel Celeron untuk desain grafis, edit video, gaming. Yang keempat, jika ada dana segera tingkatkan salah satu atau beberapa komponen yang dirasa harus untuk ditingkatkan. Misal RAM dari 2GB menjadi 2 tambah 2GB atau langsung 4GB sekeping atau bisa ke 8GB sekeping. HDD yang kinerjanya sudah di bawah 100%, apalagi di bawah 60%, harus segera diganti. PC lambat disebabkan oleh software. Banyak pengguna PC atau laptop yang belum mengetahui bahwasanya saat membeli PC rakitan yang siap pakai dan laptop yang siap pakai, penjual tidak paham atau lupa mengatur agar PC atau laptop bisa lebih cepat dan tidak selambat saat pertama membelinya. Banyak juga pengguna PC atau laptop yang tidak cermat dan teliti saat memasang aplikasi. Yang penting next, oke, yes. Yang dapat menyebabkan otomatis perbaharui versi aplikasi tanpa diketahui. Misal pembaharuan Windows, pembaharuan pada aplikasi yang dipasang, bisa peramban, antivirus, dan aplikasi lainnya. Identifikasi penyebabnya pada software. PC lambat karena software, bisa juga karena aplikasi yang terpasang membuat ketetapan atau kebijakan menjalankan bersamaan saat Windows juga dinyalakan. Identifikasi, unduh sisi cleaner di situs resminya www.cleaner.com. Kemudian pasang atau install di PC atau laptop. Setelah terpasang atau terinstall, buka aplikasi sisi cleanernya. Segera ganti bahasa ke bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Caranya, pilih menu option, lalu setting, lalu language. Cari bahasa Indonesia atau Indonesian. Pilih menu pilihan, lalu startup, pilih yang Windows. Ini tampilan cleaner versi 5.83 yang sudah diganti ke bahasa Indonesia. Perhatikan yang dilingkari warna merah, itu yang bagian Windows-nya, nyala saat Windows juga dinyalakan. Kemudian yang lingkaran hijau itu pengaturan mau diaktifkan atau dinonaktifkan. Silahkan dinonaktifkan startup yang tidak dibutuhkan saat Windows menyala. Klik kanan lalu nonaktifkan. Untuk tugas terjadwal, dinonaktifkan semuanya. Untuk layanan Windows juga dinonaktifkan layanan yang tidak diperlukan. Solusinya, lebih cermat dan teliti pada saat memasang aplikasi. Perhatikan sebelum klik next, terutama bagian yang bisa dipilih, biasanya dicentang. Pasang atau install aplikasi yang benar-benar dibutuhkan untuk digunakan. Segera lepas atau uninstall aplikasi yang tidak begitu dibutuhkan, bahkan tidak dibutuhkan sama sekali. Pasang aplikasi utilitas misal CCleaner. Tambahan, berbanyak lagi belajar tentang dunia perkomputeran agar semakin banyak ilmu yang dapat dipraktekkan sendiri dan dibagikan ke orang lain. Gabung ke grup dunia perkomputeran, berbanyak kenalan agar dapat saling berbagi dan melengkapi. Sekian video yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.